Dia belum bisa. Kali kenapa apa bunyi? Nah, kalau sudah hancur heboh. Oh iya. Oh, DC pasang kayu. Ban belakangnya juga hancur. Oh, ini Den. Orang di dalam. Kali ini saya ingin membahas soal kejadian viral yang terjadi pada Sabtu malam 11 Mei 2024. Nah, kita masyarakat Kota Palu dihebohkan dengan kejadian tabrak lari yang terjadi di Desa Lolitasi Buri, Kabupaten Donggala. Jadi pada saat itu, malam itu, sebuah mobil minibus yang melintas dari arah Donggala menuju tujuan Palu menabrak pengendara motor di Desa Lolitasi Buri. Nah, informasi awal yang beredar itu di media sosial maupun di grup-grup WhatsApp bahwa ada 3 korban meninggal akibat ditabrak oleh mobil ini. Kemudian akibat informasi itu, masyarakat berbondong-bondong yang sudah terprovokasi dengan informasi tersebut melakukan pengejaran terhadap mobil minibus putih ini. Pada akhirnya mobil ini terhenti dan berhasil dicegat oleh warga yang mengejar tadi di Jalan Soekarno-Hatta, STQ. Jadi saat mobil itu berhasil dihentikan, massa kemudian beringas melakukan perusakan. Bukan itu saja, massa juga melakukan pemukulan terhadap sopir dan beberapa penumpang di dalam mobil itu. Nah, belakangan ternyata informasi ini adalah hoax. Hoaxnya itu adalah informasi yang beredar bahwa 3 korban meninggal dunia akibat tabrak lari ini. Ternyata setelah dicek pihak kepolisian, tidak ada satupun korban yang meninggal dunia. Yang benar ada korban luka akibat terpental, ditabrak dari arah belakang oleh mobil ini. Seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor metik, itu yang motornya tertabrak, dan konfirmasi terakhir dengan pihak kepolisian, korban mengalami luka lecet di bagian lutut. Jadi tidak ada yang meninggal dunia. Nah, saya ingin sampaikan juga dari keterangan pihak kepolisian, seperti sudah dirilis di media online yang saya baca ini adalah menurut keterangan dari Humas Polres Palu, Aibtu Kadek Aruna, pada wartawan di Palu menjelaskan awal mula kecelakaan lalu lintas yaitu menabrak bagian belakang sepeda motor. Jadi mobil minibus yang dari arah Pasangkayu kemudian melintas di Donggala mau ke Palu itu menabrak sepeda motor di daerah Desa Lolitasi Buri, Kabupaten Donggala. Setelah menabrak, mobil ini sempat berhenti. Entah kenapa, mungkin panik atau sudah mendengar teriakan dari masyarakat atau masyarakat sudah banyak berdatangan. Kemudian sopir mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian dikejarlah oleh sejumlah warga yang juga naik motor. Pada akhirnya mobil ini terhenti di wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Nah, informasi hoax juga sempat beredar itu adalah mobil ini juga menyerempet beberapa kendaraan di beberapa jalan di Kota Palu. Nah, setelah terkonfirmasi dengan pihak kepolisian, tidak benar ada motor lain atau kendaraan lain yang terserempet akibat mobil ini dikejar oleh pengendara motor. Dari keterangan pihak kepolisian bahwa ada 5 korban luka dari mobil yang diamuk massa ini. Salah satunya adalah sopir, kemudian 4 lainnya adalah
penumpang yang mengalami luka. Luka serius adalah supirnya. Nah, kita lihat sendiri di beberapa video yang beredar di media sosial. Nampak jelas bagaimana massa beringas, kemudian melempar kaca, memecahkan kaca menggunakan alat-alat keras lainnya. Kemudian ada yang terlihat seperti memukul sopir. Nah, video-video itu sangat jelas. Kebablasan menggunakan media sosial yang tidak melakukan penyaringan dari informasi yang didapatkan masyarakat. Ini sangat berbahaya sekali. Karena sebagai contoh kejadian yang terjadi di Desa Tasiburi ini adalah sebuah pelajaran berharga buat kita, khususnya kita di warga di Kota Palu, bahwa tidak bisa langsung menjasa atau mempercayai postingan yang menyatakan bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang. Kemudian mungkin itulah yang memicu massa melakukan kekerasan terhadap sopir dan penumpang lainnya. Kemudian melakukan perusakan mobil. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat disayangkan karena kehadiran transformasi informasi, tsunami informasi yang begitu masif saat ini, masyarakat kita belum begitu bisa menyaring informasi mana yang benar dan mana yang tidak, sehingga dengan gampangnya memicu provokasi masyarakat untuk melakukan penghukuman jalanan atau menghukum secara sepihak tanpa melalui proses hukum. Ini kita berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi dan masyarakat pengguna media sosial bisa lebih berhati-hati dan lebih bijak, kemudian lebih bisa menyaring mana informasi yang bisa dipercaya, kemudian mengambil keputusan yang bijak. Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa korban ini saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Ada sopir dan beberapa penumpang lainnya. Nah, sementara terkonfirmasi bahwa korban laka lantas yang berada di Desa Tasiburi sudah dalam penanganan medis dan mengalami luka di bagian lutut. Kita juga berharap kejadian ini bisa diselesaikan secara prosedural, secara hukum, karena hukumlah yang berlaku, bukan hukum yang diambil oleh sepihak oleh masyarakat dengan melakukan aksi kekerasan di jalanan seperti yang sudah terjadi. Kami juga sudah mengkonfirmasi ke pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian masih akan melakukan pendalaman kasus ini dengan memintai keterangan kepada para korban-korban, khususnya yang menggunakan mobil minibus ini, termasuk akan memeriksa sopir dan beberapa penumpang lainnya. Seperti apa nanti tindakan hukumnya, pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu para korban ini untuk pulih dulu, kemudian baru bisa dimintai keterangan. Demikian konten kali ini, kita akan berjumpa lagi dengan konten berikutnya. Sampai berjumpa lagi.